Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Eni Puspita dan rekan saya Anissa Aulia akan mempresentasikan materi terkait hukum pertama termodinamika. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah kimia fisik lanjut, yakni Bapak Umar Kalmar Nizar, MSI, PhD. Baiklah, langsung saja kami presentasikan materi terkait hukum pertama termodinamika. Nah, adapun sebab materi yang akan kami bahas pada hukum pertama termodinamika ini yaitu ada sistem dan lingkungan, ada usaha dan energi dalam, kemudian ada kapasitas kalor, dan juga ada proses termodinamika. Nah, hukum pertama termodinamika ini merupakan ilmu yang mempelajari perubahan energi, baik itu dalam bentuk kalor dan juga usaha, yang terjadi antara sistem dan juga lingkungan. Nah, hukum pertama termodinamika ini juga merupakan bentuk lain dari hukum kekekalan energi yang dihasilkan pada perubahan energi dalam yang dialami oleh suatu sistem. Nah, pada materi ini kita juga akan membahas mengenai perubahan energi dalam, kalor, dan juga sistem. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sistem dan juga lingkungan. Nah, sistem. Nah, sistem sendiri merupakan suatu benda atau keadaan yang menjadi objek pengamatan atau yang menjadi pusat perhatian. Nah, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang ada pada slide, pada saat kita memanaskan air yang berada di dalam panci itu disebut dengan sistem. Sedangkan pemanas atau kompor dan juga suhu yang berada di luar panci itu kita sebut juga dengan lingkungan. Nah, lanjut, sistem sendiri terbagi menjadi 3, ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan juga sistem terisolasi. Nah, pada sistem terbuka ini, terjadi transfer energi dan transfer materi antara si sistem dan juga lingkungan. Nah, contohnya di sini yaitu air panas yang berada di dalam cangkir. Nah, di mana uap air akan keluar dan juga badan cangkir akan terasa panas. Nah, uap air akan keluar ini disebut dengan transfer materi, sedangkan badan cangkir yang terasa panas ini disebut juga dengan transfer energi. Nah, sedangkan pada sistem tertutup, tidak terjadi transfer materi lagi, tetapi hanya transfer energi saja. Nah, di sini contohnya air panas yang berada dalam cangkir yang tertutup, yang mana nantinya badan cangkir akan terasa panas. Nah, pada gambar ini dia tidak akan lagi uap air tidak akan lagi keluar. Nah, mana di sini jadi tidak terjadi lagi transfer materi, melainkan hanya terjadi transfer energi. Nah, lanjut itu sistem terisolasi. Nah, pada sistem terisolasi tidak terjadi transfer energi maupun transfer materi pada sistem dan juga lingkungan. Nah, contohnya yaitu air panas yang berada di dalam termos. Jadi nantinya tidak terjadi lagi transfer energi maupun transfer materi. Nah, lanjut yaitu usaha dan juga energi dalam. Nah, usaha sendiri merupakan sejumlah gaya yang bekerja pada benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berpindah. Nah, usaha sendiri dirumuskan dengan W sama dengan P delta V, yang mana delta V di sini adalah penjabaran dari V2 dikurang V1. Nah, P sendiri merupakan tekanan dan juga delta V merupakan perubahan volume. Nah, lanjut yaitu energi dalam. Nah, energi dalam itu merupakan jumlah dari keenam energi, yaitu ada energi translasi, ada energi rotasi, ada energi vibrasi, ada energi elektronik, massa diam inti dan elektron, dan juga energi gaya tarik antar partikel. Nah, jadi energi dalam bergabung pada 6 macam energi yang bervariasi, sehingga nilai mutlak energi dalam nantinya tidak dapat dihitung, tetapi nilai energi dalam dia dapat berubah apabila sistem menerima ataupun mengeluarkan energi dalam bentuk kalor maupun kerja. Nah, di dalam termodinamika yang diperlukan hanyalah perubahan energi dalam, bukan nilai mutlaknya. Nah, perubahan energi dalam dapat dirumuskan dengan delta U sama dengan U2 dikurang U1. Nah, untuk gas monoatomik, delta U-nya sama dengan 3/2 N kali R dikali delta T. Atau untuk gas diatomik, delta U-nya sama dengan 5/2 dikali N dikali R dikali delta T. Nah, yang mana N merupakan jumlah mol, R merupakan tetapan umum gas, yaitu 8,31 Joule per mol,
dan juga delta T merupakan perubahan suhu. Nah, lanjut yaitu kalor. Nah, kalor sendiri merupakan energi yang dapat pindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, yang mana kalor dapat dirumuskan dengan yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T, atau Q sama dengan C dikali delta T. Nah, yang mana M di sini merupakan massa, C di sini merupakan kalor jenis, dan C besar di sini merupakan kapasitas kalor, sedangkan delta T merupakan perubahan suhu. Nah, lanjut pada kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor sendiri merupakan kemampuan gas untuk menyerap ataupun melepaskan kalor per satuan suhu. Nah, kapasitas kalor yang penting untuk gas ada dua macam, yaitu kapasitas kalor pada tekanan tetap, yaitu Cp, dan kapasitas kalor pada volume tetap, yaitu Cv. Nah, kapasitas kalor pada tekanan tetap memiliki rumus, yaitu Cp sama dengan Qp per delta T, sedangkan kapasitas kalor pada volume tetap memiliki rumus, yaitu Cv sama dengan Qv per delta T. Nah, lanjut yaitu bunyi hukum pertama termodinamika, yaitu perubahan energi dalam sistem hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir, dan tidak bergantung pada jarak yang ditempuh. Nah, perumusan dari hukum pertama termodinamika dapat ditulis yaitu delta U sama dengan Q dikurang W, yang mana sama-sama kita ketahui bahwasanya delta U merupakan perubahan energi dalam, Q merupakan kalor, dan W merupakan usaha. Nah, dapat dilihat pada gambar yang ada di dalam slide, Q akan bernilai positif jika kalor diberikan ke sistem, atau dalam artian sistem menerima kalor. Dan Q bernilai negatif apabila sistem melepas kalor. Nah, begitupun untuk usaha. Nah, usaha akan bernilai positif jika sistem melakukan usaha. Nah, sebaliknya usaha akan bernilai negatif apabila sistem dikenakan usaha atau menerima usaha. Nah, beberapa buku ada yang menyatakan hukum pertama dalam bentuk atau dalam rumusan delta U sama dengan Q plus W. Nah, hal tersebut sama saja, bedanya hanya di perjanjian tanda saja, di mana jika memakai W-nya bernilai positif, berarti usaha dilakukan oleh sistem. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Anissa Aulia, yang akan membahas mengenai proses-proses pada hukum pertama termodinamika. Kepada Anissa, dipersilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya, Yani Puspita. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai proses termodinamika dan pengaplikasiannya pada hukum termodinamika 1. Di mana proses termodinamika itu terdapat 4 jenis, yaitu ada proses isotermik, proses isobarik, proses isokorik, dan proses adiabatik. Yang pertama yaitu proses isotermal. Proses isotermal merupakan suatu perubahan keadaan gas pada suhu tetap atau selama proses temperatur sistem berada pada keadaan konstan atau tetap. Nah, melalui persamaan keadaan gas ideal, yaitu yang sama-sama kita ketahui rumusnya PV sama dengan nRT, sehingga didapatlah nilai P sama dengan nRT dibagi V. Nah, seperti yang bisa kita amati pada grafik berikut ini, yaitu usaha yang dilakukan itu tidak dapat dihitung dengan melalui persamaan W sama dengan P dikali delta V, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Sebab tekanannya pada proses isotermal ini tidak tetap. Walaupun demikian, usaha tersebut bisa kita tentukan yaitu dengan cara usaha tersebut dapat ditentukan dengan melihat di luas dari daerah yang diarsir ini, di mana perhitungan nilai usaha itu dapat ditentukan dengan teknik integral.
Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya W sama dengan integral dari V2 V1 P dV. Nah, didapatkanlah karena pada persamaan gas ideal itu P sama dengan nRT dibagi volume, maka W sama dengan integral dari V2 per V1 nRT dibagi volume dV. Nah, didapatlah rumus akhir pada proses isotermal ini, yaitu usaha sama dengan nRT ln V2 dibagi dengan V1. Kemudian, pada proses isotermal ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, suhu awal dan suhu akhirnya sama atau konstan. Akibatnya, perubahan energi dalamnya pun sama dengan 0. Nah, di mana di sini bisa kita lihat pengaplikasian persamaan proses isotermal pada hukum termodinamika 1. Karena suhu awal dan suhu akhir sistem itu sama dengan 0 atau konstan. Nah, kemudian tentu juga perubahan energi dalamnya pun sama dengan 0. Sehingga usaha sama dengan kalor. Nah, tadi kan rumus usaha sudah saya jelaskan juga, W sama dengan nRT ln V2 per V1, maka didapatkanlah Q sama dengan nRT ln V2 per V1. Kemudian yang kedua yaitu proses isokorik. Proses isokorik itu merupakan suatu proses perubahan keadaan gas pada volume tetap. Nah, maksudnya di sini yaitu berarti volume awal dan volume akhir suatu sistem itu tetap atau konstan. Nah, jika ditulis persamaannya menjadi kan tadi rumus awal dari usaha itu W sama dengan P dikali delta V. Karena V2 dan V1-nya itu tetap atau konstan atau sama dengan 0, maka jadinya W sama dengan 0. Sehingga apabila diaplikasikan pada hukum pertama termodinamika akan menghasilkan persamaan, yaitu karena volumenya tetap, maka usaha yang dihasilkan juga sama dengan 0, maka dihasilkanlah rumus delta U sama dengan Q dikurang W. Nah, ini kan merupakan rumus dari hukum pertama termodinamika. Karena volume tetap, jadi volumenya sama dengan 0, jadi W-nya juga sama dengan 0, maka delta U sama dengan Q. Nah, persamaan tersebut menyatakan bahwa jika nilai kalor yang diberikan pada suatu sistem pada volume tetap, nah seluruh kalor itu akan digunakan untuk menaikkan energi dalam suatu sistem karena delta U sama dengan Q. Selanjutnya yaitu proses isobarik. Nah, proses isobarik ini merupakan suatu proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Jika tekanan tetap akan menyebabkan perubahan nilai volume. Nah, usaha yang dihasilkan akibat proses isobarik ini ditunjukkan dengan kita bisa menghitung luas daerah yang diarsir ini, yaitu W sama dengan P dikali delta V. Kemudian, proses isobarik akan mengalami perubahan suhu, sehingga proses tersebut akan memiliki perubahan energi dalam. Nah, jika diaplikasikan pada hukum pertama termodinamika, akan memperoleh persamaan, yaitu Q sama dengan delta U ditambah W, karena pada proses isobarik itu terjadi memiliki perubahan energi dalam, yaitu delta U, sehingga nantinya rumusnya Q sama dengan delta U, yang mana W ini rumusnya adalah P dikali delta V. Maka didapatlah rumus akhir dari persamaan isobarik pada hukum satu termodinamika itu Q sama dengan delta U ditambah P dikali delta V. Kemudian proses yang terakhir yaitu proses adiabatik. Proses adiabatik merupakan suatu proses perubahan keadaan gas dengan tidak adanya kalor yang masuk ataupun keluar sistem. Q sama dengan 0. Nah, kelengkungan kurva yang bisa teman-teman lihat ini pada proses adiabatik itu lebih lengkung dibandingkan proses isotermik. Sehingga bisa digambarkan dengan persamaan P1 dikali V1 dipangkatkan dengan tetapan Laplace sama dengan P2 dikali V2 dipangkatkan dengan tetapan atau konstanta Laplace. Di mana nilai tetapan Laplace atau
gamma ini lebih dari 1. Nah, konstanta Laplace ini diperoleh dari hasil perbandingan kalor jenis gas pada tekanan tetap atau CP dengan kalor jenis gas pada volume tetap atau CV. Nah, jika diaplikasikan pada hukum pertama termodinamika, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya pada proses adiabatik ini tidak terjadi transfer panas, baik itu masuk ataupun keluar sistem, sehingga Q-nya sama dengan 0. Nah, pengaplikasian pada hukum pertama termodinamika, maka dihasilkanlah delta U sama dengan negatif V. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dalam penyampaian materi. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.